Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakhirat, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah. Penjelasan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allifu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, al-mawdi'u sadisu. Pelajaran yang keenam, qissatu riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah murtadnya setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu darratin min subhati syayatini alladzina yusammawna al-ulama'u. Maka siapa saja yang mendengar kisah tersebut, maka tidak ada di dalam hatinya seberat zarruh, seberat biji sawi, syubhat yang datang dari para setan yang dinamakan oleh mereka sebagai ulama. Wahia qauluhum, yaitu syubhat yang mereka ucapkan, hadza huwa syirku lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yukaffaru bi syai'in. Ini adalah syirik, tetapi orang yang berbuat syirik mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun melakukan kesyirikan, ia tidak bisa dikafirkan. Nah, ini adalah syubhat yang berasal dari setan-setan yang disamakan dengan ulama oleh mereka. Dan tentunya ini adalah perkataan yang sangat berbahaya. Dan kisah ini bukan bermaksud untuk bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Akan tetapi secara umum, orang yang melakukan kesyirikan itu hukumnya kafir. Adapun secara personal, maka harus dirinci apakah ada penghalang ia dikafirkan atau tidak. Ya. Tapi secara garis besar, perbuatan syirik, walaupun ia mengucapkan kalimat la ilallah, maka tentunya ini adalah pelanggaran. Orang yang seperti itu adalah orang yang pantas untuk dikafirkan, kecuali ia bertobat dari kesyirikan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yaqulu al-ulama'ud dhalali, berkata ulama dolal, ulama yang menyesatkan umat, ibadatul kuburi wa dzabhu laha wa nadru laha laisa minasyirki madama annahu yaqulu la ilaha illallah fa hadhihi al-umuru la tadurruhu. Menyembah kubur, menyembelih dan bernazar untuk kuburan itu bukan syirik selama pelakunya masih mengucapkan la ilaha illallah.
perbuatan syiriknya tidak membahayakan dirinya. Hadza tanaqudun, maka tentu ini adalah sebuah kontradiksi. Hal yang berlawanan. Ya. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallah? Bagaimana mungkin ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara masih menyembah kepada selain Allah? Idzan, lalu ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Berarti orang yang melakukan kesyirikan tersebut tidak paham tentang la ilaha illallah yang diucapkannya. La ilaha illallah laisat mujarrada qaulin yuqalu bil lisan. Laisat mujarradu qaulin yuqalu bil lisan. Ucapan la ilaha illallah itu laisat mujarrada qaulin, bukan semata-mata ucapan yang diucapkan dengan lisan. Bal labudda an yakuna qaulan. Ucapan tersebut wajib wa ma'ahu amalun, disertai dengan amalan. Lianna la ilaha illallah kalimatun azimatun. Kalimat ini kalimat yang agung. Laha makna, memiliki arti, walaha muqtadon, memiliki konsekuensi. Wa muqtadoha, dan konsekuensinya an yukhlisal mar'u an ibadata lillahi azza wa jalla. Konsekuensinya seseorang itu harus memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah azza wa jalla saja. Wa an yatruka ibadata ghairillahi, ia wajib meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Falladhi yaquluha wa lam yatruk ibadata ghairillahi la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut tetapi ia tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah itu sama sekali tidak bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya. Kama yaquluna, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Wa rubbama yastadilluna bil mutasyabihi minan nususi. Kemungkinan besar mereka berani mengeluarkan pernyataan yang menyimpang, yang menyesatkan karena berdalil dengan nas-nas yang masih samar. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil bitaqati allati fiha la ilaha illallah wa anna tashkulu bisayyiati wa anna sahibahu yadkhulul jannata. Yaitu hadis yang bercerita tentang kartu yang di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah. Kartu tersebut bisa mengalahkan kejelekan-kejelekan, menghapuskan kejelekan-kejelekan, dan pelakunya, pemilik kartu tersebut, masuk ke dalam surga. Ini adalah hadis. Hada hadisun an Rasulillah. Hadis ini hadis yang sahih, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin yuraddu ilal ahadisil ukhra allati tuqayyiduhu. Akan tetapi hadis-hadis yang seperti ini wajib dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain yang bersifat tuqayyiduhu, yang bersifat mengikat. La yukhadu torfun, tidak boleh satu sisi diambil, wa yutraku torfun, dan sisi yang lain ditinggalkan. Tidak boleh kita hanya mengambil satu hadis yang sesuai dengan hawa nafsu, meninggalkan hadis yang lain. Kama qala Allahu fi ahli zaigi,
sebagaimana yang dilakukan oleh ahli zaik. Allah kabarkan di dalam ayatnya, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun, maka orang-orang yang ada di dalam hatinya zaigun, yaitu kecondongan, kesesatan, ya, penyakit. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, ia mengikuti ayat-ayat yang masih samar, ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah, wabtigha at-ta'wili, untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengerti takwilnya illallahu, kecuali Allah saja. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabih. Kullun min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Warasihuna yarudduna mutasyabiha. Orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka itu akan mengembalikan ayat-ayat yang masih samar ilal muhkami, kepada ayat-ayat yang sudah jelas. Demikian juga wal ahaditsul lati zahiruha, hadis-hadis yang secara zahir an la ilaha illallah takfi man qalaha. Kalimat la ilaha illallah itu cukup bagi orang yang mengucapkannya. Turaddu ilal ahaditsil lati fiha an la ilaha illallah la budda laha min quyudin. Demikian juga sama dalam memperlakukan hadis-hadis yang secara zahir dia termasuk hadis mutasyabih. Maka wajib dikembalikan kepada hadis-hadis yang mengandung kalimat la ilaha illallah, yang memiliki quyud, memiliki ikatan, memiliki syarat. Mislu qaulih sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada sesembahan selain Allah. Ini adalah hadis yang laha min quyud, yang memiliki quyud, memiliki persyaratan, memiliki ikatan yang harus dipenuhi, yaitu pada kalimat kafaro bima yu'badu min dunillah. Walladzi yad'u ashaba al-quburi lam yakfur, lam yukaffar. Bima yu'badu, lam yakfur bima yu'badu min dunillah. Hatta law lam yadbah lil kuburi wa lam yandur laha, bal qala inna hadza laisa bisyirkin. Hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Maka orang yang masih berdoa kepada penghuni kubur, berarti ia belum mengingkari sesembahan selain Allah. Sampai ia tidak menyembelih untuk kuburan, tidak bernadar untuk kuburan, maka ia bisa dikatakan kafara bima yu'badu min dunillah. Namun kebalikannya, mereka justru masih berdoa kepada kuburan, penghuni kubur, bernadar dan menyembelih untuk penghuni kubur. Bahkan mereka mengatakan inna hadza laisa bisyirkin, ini bukan syirik. Maka kalau keadaannya seperti itu, hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah
itu tidak memberikan manfaat sama sekali kepada orang yang mengucapkannya. Li'annahu sahaha syirka wa aqarrahu. Karena ia masih melestarikan kesyirikan. Ia masih menetapkan, masih memelihara syirik di dalam dirinya. Fahadha ma fahima makna la ilaha illallah. Berarti orang yang seperti itu belum memahami arti dari la ilaha illallah. Walihada yaqulu asyayatinu al-musammauna bil ulama. Inilah yang dikatakan oleh setan-setan yang dinamakan ulama oleh mereka. Alladzina ya'khuduna al-mutasyabihat wa yastadilluna bihi. Yaitu mengambil ayat-ayat yang masih samar dan berdalil dengannya. Wa yaquluna man qala la ilaha illallah law fa'ala ma fa'ala minasyirki huwa min ahlil jannah. Ya, mereka mengatakan siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun melakukan kesyirikan, maka ia termasuk calon penghuni surga. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Sementara Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, atau dalam hadis yang lain, fa innallaha harrama 'alan nar. Maka sungguh Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah. Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajhallah, yaitu yang mencari wajah Allah. Maknanya adalah yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Ini adalah hadis-hadis yang muhkam, karena di situ ada quyud, ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Bima yu'badu min dunillah dan kalimat yabtagi bidzalika wajhallah. Demikian juga nas yang lainnya, wa yaqulullahu azza wa jalla. Ya, ini adalah hadis kursi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ya abna Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepada saya bi qurabil ardi khotoya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqaitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La ataituka, pasti aku akan mendatangi kamu bi qurabiha maghfirah, dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Dalil ini juga mengandung quyud. Apa itu quyudnya? Quyudnya pada kalimat la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku. Jadi bukan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Qayyada dzalika bi salamati minasyirki. Jadi harus terikat dengan selamatnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kesyirikan. Wa hadhihi al-ahadisu yuraddu ba'duha ila ba'din. Li'annaha kulluha kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis-hadis, sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain, karena semuanya itu adalah kalam Rasul, ucapan Rasul. Wal ayatu turaddu ba'duha ila ba'din. Demikian juga ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain. Li'annaha kulluha kalamullah. Karena sungguhnya semuanya itu adalah kalamullah. Li'anna kullaha kalamullah. Ya. Wa ba'duha yufassiru ba'dan wa yuqayyidu ba'dan wa yuwaddihu ba'dan. Sebagiannya saling menafsirkan, saling mengikat, saling memperjelas.
Amma an nakhudha tarfan wa natruka tarfan akhar fahadhihi tariqatu ahli zaiki. Maka apabila mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, maka ini adalah metodenya ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang. Wa in qala ana astadillu bi kalami rasul, misalnya ada orang yang mengatakan saya berdalil dengan ucapan Rasul, tapi hanya berdalil dengan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabih. Fanaqulu lahu, maka kita bantah orang tersebut, kadzabta, kamu itu telah berdusta. Anta lam tastadillah bi kalamir rasuli. Kamu itu pada hakikatnya tidak berdalil dengan kalam Rasul. Ya. Mengapa? Anta tastadillu bil mutasyabihi minhu walam taruddahu ilal muhkam. Kamu itu berdalil, tapi berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih dan tidak mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Inilah yang bisa kita bacakan pada pelajaran kita kali ini, dan kita bisa mengambil faedah bahwa fitnah itu terjadi setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu fitnah yang paling besar, peristiwa kemurtadan, yang mana perbuatan syirik itu disamarkan seakan-akan orang yang melakukannya itu termasuk ahli surga. Dan tentunya ini adalah musibah yang tadinya jelas syirik, pelakunya musyrik, tetapi karena ada ulama yang menyesatkan, pelakunya itu tetap dianggap bukan musyrik. Dan ini adalah musibah yang sangat berbahaya. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, tentunya kita harus selektif di dalam memilih ulama, di dalam memilih guru, di dalam mengambil seseorang sebagai guru. Jangan sampai orang yang kita ambil ilmunya ternyata kelompok ahlu zaik, yaitu mengambil sebagian dalil namun ia meninggalkan dalil yang lain. Mengambil dalil mutasyabih, meninggalkan dalil muqayyad. Dan orang awam banyak yang tertipu. Oleh karena itu, sebagai penuntut ilmu, maka ia wajib untuk terus belajar, memperdalam bahasa Arab, memperdalam keilmuannya agar ia tidak mudah untuk ditipu oleh orang-orang yang dolal, orang-orang yang menyimpang. Nah, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.